Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reponama dari kelas IF21E dengan NIM 21416255201246. Ini akan menjelaskan mengenai data mining yang sudah saya buat. Pertama, tentunya saya mempunyai dataset itu untuk mengimpor dari sebuah dataset menggunakan datasetnya itu pertama JSON diubah ke JSP. Di sini library-nya ada Pandas, NumPy, Seaborn, SNS, Matplotlib, Bplot, PLT. Selanjutnya untuk meload dari data transkrip nilai dan meload juga memunculkan juga data lulusan misalnya. Terus menghitung IPS, yang dimana menghitung IPS ini di sini ada SKSMK, nilai grade atau nilai dari akumulasi dari per semester gitu, terus sama SKSMK itu dibulatkan. Nah, terus ini ada pengelompokan data group by, yang dimana ini untuk mengelompokkan data dari sebuah NIM dan semester gitu, terus dan mengubah ke tabel view load-nya gitu. Nah, terus di sini dia menampilkan output dari sebuah data yang sudah saya buat tadi. Di sini tentunya ada di bagian NIM PS semester 0, dan untuk semester 1 8 itu pasti ada isinya. Dan kenapa di semester ini non banyak gitu, non tapi di situ ada angka gitu. Tentunya nanti yang akan dijelaskan dari analisa dari si noise ini. Nah, di semester 9 itu nan gitu. Selanjutnya sama menghitung untuk menggabungkan data mahasiswa ya, dimana penting juga gitu untuk menggabungkan data mahasiswa ini agar dipermudah gitu, dan menggabungkan dengan berdasarkan data NIM, prodi, terus masuk nama, alamat. Nah, di sini ada nan itu dari semester ini di semester di 4539, data yang 4539. Sini saya akan menghilangkan mahasiswa pindahan ini, membuat codingan mahasiswa pindahan ini, yang dimana jika gitu status masuknya tentu 0 ya, karena sebuah datanya juga 0 gitu, status masuk kosong semua. Terus tentu yang tadinya misalnya mengapa standarisasi format tanggal jenis kelamin gitu, karena kan formatnya yang pertama dari integer ya gitu. Dari si jenis kelamin ini ada 1 kosong, mungkin enggak kosong perempuan, 1 laki-laki, dan terus di sini ada untuk satu lagi tuh untuk di bagian tanggal lulus ya. Ada tanggal lulus yang dimana dari status mahasiswa gitu, tanggal lulus dan tanggal masuk gitu. Terus di sini ada menambahkan kolom durasi studi, yang dimana dia perhitungannya per hari ya. Di sini ada tinggal pembagiannya. Untuk per tahunnya itu ada 365 hari gitu. Jadi hitungannya hanya 1000. Nah, ini untuk melihat waktu perkuliahan, dimana sebuah mahasiswa misalnya kalau misalnya dia kurang dari 3,5 tahun, ya predikatnya tentu baik. Kalau misalnya di atas 5 tahun ya bisa dibilang predikatnya kurang gitu ya, atau dia akan biasanya mengeluarkan false gitu ya, false, karena di sini ada ya dan tidak. Nah, ini untuk data gabungan. Data gabungan ini menampilkan output dari si tanggal masuk kan. Tentunya si tanggal masuk
awal tanggal masuk ataupun tanggal lulus sebenarnya dia bisa diubah gitu ya dari si standarisasi format tanggal ini gitu. Misalnya dari tahun lahir, misalnya ini tahun lahir 2015 906. Nah, gunanya standarisasi format tanggal itu untuk mengubah ya, atau dibilang ke date time. Oke, ini untuk mengatur urutan dari kolom sesuai tabel, dimana dijelaskan amin, predikat, tahun lahir, pegawai, durasi studi hari dan tepat waktu. Dan di sini akan menampilkan ya, yang dimana sebuah mahasiswa ini diurutkan gitu dari NIM semester 1 sampai 8 gitu, jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, durasi studi hari dan tepat waktu gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk bagian analisis. Oke, untuk memperbaiki noise, tentunya sebuah predikat dan hasil yang memuaskan ataupun tidaknya perlu kita analisis ya, karena di sini sudah ada outputnya juga nih di bagian contoh di bagian satu tidak ada nan ya, tapi begitu pas di bagian net ini muncul ada nan atau kadang bisa dipakai tanda tanya juga, ada misalnya bukan dipakai tanda tanya, ada codingannya untuk membuat tanda tanya juga gitu. Terus di bagian memperbaiki outlier, ini untuk codingannya, memperbaiki outlier yang dimana dia menghasilkan perhitungan durasi studi sekitar segini ya, sekitar ada 1000, di angka 1500, tapi kalau bisa dijumlahin itu lumayan juga, tidak kelihatan ya. Kalau misalnya pakai engine size mungkin bisa gitu. Nah, ini saya mencoba menjumlahkan data dari si noise outlier ini dalam kolom durasi studi hari, ternyata ada 987 gitu. Terus ini ada perjumlahan juga, ini ada perbandingan juga buat dari si data ini 987 ini jumlahnya ada sekitar 2500 ya, main juga gitu dalam durasi studi hari gitu, 2500 dalam studi hari. Oke, sini ada penjumlahan juga bagian durasi studi hari yang menghasilkan sekitar 450 34 ya. Ini lokasinya biasanya 25%, 75% gitu kalau untuk si outlier ini. Oke, di sini ada dimana nilai dimana 25% data berarti di bawah nilai ini, berarti durasi studi hari yang tadi saya katakan untuk quantile itu 0,25 dan ininya 0,75 gitu. Maka yang dihasilkan dari si outlier ini kita 109 gitu. Nah, terus ini ada batas bawah, dia menghasilkan 1284,5 dan batas atas ini 1720,5, dan ini untuk ditampilkannya tampilan sama, tapi untuk di bagian ini ada angka ya, kita ada dari 0, kita ini di bagian bedanya di 8 sampai 8, di angka 8, 13, 28, 31, 36, yaitu dari si row ID datanya ya. Terus untuk missing value, dimana missing value ini nih digunakan untuk biasa data filter data nan ini ya, jumlahnya cukup banyak ya. Biasanya kalau setiap ada nan
nanan, terus ada nilainya lagi, tergantung datanya juga. Oke, terus di sini ada drop dimana untuk dari semester 1 ini range-nya itu dari 1 sampai 9, jadi menghasilkan true atau false gitu dari si data NaN ini. Untuk analisis lebih lanjut saya menggunakan cara biasa, tidak memakai konstan ataupun yang lainnya, hanya menggunakan depth info aja gitu, not null count-nya, jadi setidaknya tahu gitu. Oke, untuk reduction kembali ke sebenarnya ke codingan kelima yang tadi yang adanya group by gitu, tapi saya menganalisa dari si sampel gitu, sampel dari si codingan yang tadi group by itu. Oke, untuk menghasilkan sampelnya di sini ada contoh aja dari 3 gitu. Nah, ini harus dianalisis lebih lanjut, tapi saya membuat 3 doang gitu. Sini ada dari 0,04 yang dimana setiap semester ini 04, 02, 00, 02, 04. Nah, terus ini di bagian IPS nya juga gitu. Oke, untuk bagian pattern, pattern itu dari identifikasi pola dari yang pertama sampai semester 8 gitu. Terus saya menggunakan jasa true false, menghitung korelasi. Nah, ini untuk outputnya, menghitung korelasi dari sebuah data yang tadi IPS semester 1 sampai 8 gitu. Oke, biasanya contoh dari angka di 0,34 ataupun dari si angka yang mau mendekati angka 1 biasanya kuat ya. Jadi contoh di semester kayak 0,74, jadi yang mendekati angka 1 tuh data-datanya itu korelasinya itu, tingkat korelasinya itu kuat gitu. Jadi semester 1 0,13. Oke, untuk bagian heatmap korelasi sama yang lebihnya dia hanya menampilkan dari si data yang tingkat korelasinya lebih tinggi gitu. Di sini ada coba lagi consens durasi. Mungkin ini hanya ini aja ya, berarti hanya tingkat kecerahan saja gitu, gimana tingkat korelasinya saja. Oke, untuk menghitung korelasi juga sama, hanya perbedaan dari sebuah data. Bisa kita lihat kalau misalnya dari semester berapa gitu, dari semester berapa ini kita lihat kalau misalnya ada menyentuh di angka yang warnanya lebih tajam gitu, misalnya tingkat korelasinya berarti tinggi. Cukup itu saja yang saya ketahui mengenai pengerjaan proyek saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.